Student, no peace today, fucking like tomorrow. Peace today, fucking like tomorrow. Nih, ngajakin ngumpul nggak datang anjir. Halo bang. Oh udah di depan. Langsung masuk aja, langsung masuk. Ya langsung masuk aja ya bang ya. Pintunya gue buka kok. Oke, gue di dalam. Thank you. Nah. Bang, duduk. Dari mana dah? Lama banget hujan kali ya? Hujan. Duduknya ini banget ya. Rapet ya? Emang nyari bangku susah bang. Lebar-lebar. Oh lebar-lebar soalnya. Udah Yang penting ya. Anggarannya jangan terlalu lebar ya. Saya peringatkan. Ini kali dilipat. Minum kali ya? Minum. Lah boleh. Minum bang. Hah? Iya, geser bang. Susah banget. Dari mana sih? Diem aja. Dari barat ke timur nih. Macet apa? Kayak ngambil kitab suci. Gua kalau nongkrong sini bang. Bukanya kali ya? Bebas. Minum bang. Mana nih? Ini kopi kan? Kopi nih. Bening anjir, kopi apaan bening? Kopi jahat. Enggak kok. Gua juga lagi nunggu temen gua. Yang Sini. Ya, Pas banget. ntar gua manggilin temen gua dulu dah, habis. Ya, jangan ya bang. Boleh. Gua juga pengen ngerokok. Bakar lah. Assalamualaikum. Nah, Udah rame aja. Bawa gorengan sih harusnya. Bawa. Ngapain? Rame aja guys. Kata lu sendirian tadi. Sendirian. Terus kita nggak mungkin gua kalau nongkrong sendirian. Oh iya sih. Iya. Seru ya. nongkrong. Siapa nih? Boleh kali dikenalin. Ini abang-abangku. Kalau kata anak Siena. Iya. Si skena banget. Iya. Lu masa nggak tahu? Belum bener gua mah. Lu terlalu pop. Popang. Oh yang penting ada pangnya ya? Ada pangnya. Tolol. Ini temen-temen gua nih, kenal dulu dong. Ini dari band. Indra. Oke. Sabotas. Indra. Tahu nggak? Indra. Pernah denger gua? Iya. Tahu lagunya Mas Dik? Tahu gua. Beneran. Ntar gua cek Spotify. Belakangan ini muncul mulu guys di feed gua karena gua memang lagi ngulik banget nih pang-pangan gitu. Banget. Lagi Berarti Pang-pangan di take down. Sebelum mau. wah. Pang-pang ini tag ngomong dong. lagi free bang, bisa nongkrong-nongkrong. Lagi ngampir. Alhamdulillah nih. Lagi Kosong terus. Emang kegiatannya selain manggung apa bang? Kalau boleh tahu, beda. Pasti kan ada kegiatan selain ngeband ya. Kerja sih kalau lu kerja Kerja? juga kerja Senin sampai Sabtu. biasa kayak orang Biasa dah. juga. Kerja oh nih ngepang nih tiap hari Hampir jadi vampir. Baru malam. Vampire. Bagas kerja juga. Kerja alhamdulillah sekarang ya Mas. Harus kayaknya deh, harus. Biar nggak dibilang ngepang banget ya. Ntar takut gue ikutan jadi vampir. Kalau ada kerjaan pasti tuh jadi vampir tuh udah. Kerjaan vampir. Tapi lu beneran nggak tahu sama sekali sabotas apa? Sebenarnya tahu. Tahu, cuman skelbetan aja Apa? skelbetan. Soalnya nih temen gue bang dari Bekasi nih dia, anak Bekasi. Apakah sinyal nggak nyampe nih di Bekasi? Sinyal. Gitu kan? Iya, takut Enggak pernah beberapa gue liat di pamflet ada sabotage gitu. Pernah kayaknya di Bekasi. Sebenarnya penyebutannya dulu dah. Iya. Penyebutannya banyak nih teman-teman, ada yang sabotage, sabotek, Iya. sabotage. sabotage kalau Sabotage ya. sabotage kalau bahasa Inggris kan
emang penyebutnya sabotage gitu. Sabotase sebetulnya. Sabotase. Tapi kalau mulut udah ngikut ya terserah dah masing-masing lah. Iya, namanya juga sabotase. lokal ya kan. Bodo amat bener ya, Iya. bodo amat ya. Yang penting udah beneran gue dah. Asik. Apa nggak peduli juga? Ya bebas itu mah. Bebas ya? Bebas mau dengerin mau enggak. Tapi kalau bisa dengerin. Maksa dong jadi. Iya. Tolong lagi. Iya tolonglah. Jadi pemilihan nama itu kan biasanya ada ceritanya tuh. Kenapa dinamakan Sabotase. Gitu. Mungkin bisa diceritain Dari siapa boleh? boleh? Kalau itu terus tercetusnya begitu aja sih. Awalnya kan namanya itu kita bikin radikal. Dulu gara-gara dengerin Rancid ya. Radikal gitu. Udah gitu ada coretan-coretan di tembok radikal. Cuman berjalannya waktu ini nama sebetulnya dari temen rumah gua lah. Ini kan band komplek tadi ya kan. Ya, udah ganti aja Sabotage. Sabotage pertamanya, Sabotage. Nggak pakai de. Ya udah, itu tercetus aja sih, nggak ada pikiran wah ini nama ini karena nggak gitu sih. Udah kebentuk gitu aja. Detailnya gue juga lupa sih, kan udah lama juga, 96. Oh jadi Sabotage sendiri dari tahun 96. Dari 96. Saat itu Triggernya karena apa tuh? eh Bikin band gitu awalnya karena apa? jujur aja dulu gua doyan punk juga kan gara-gara Green Day kan. Kemarin habis Green Day lagi kan. Ini lagi. Udah, kebetulan kita satu lingkungan nih, awalnya kan satu komplek, terus udah gitu ada salah satu teman gua, itu namanya dia memang punya banyak referensi lah band-band punk, dan kebetulan punya keluarga yang tinggal di sana. Ya, jadi kaset-kaset dia datang Iya, banyak tuh referensi dia tahunya tadi Green Day doang, sampai tahu ada Rancid, ada Exploited, ada Ramones, dan akhirnya bisa jadi tahu The Clash, tahu yang lain-lain gitu kan. Iya. Dari dia lah. Nah, udah akhirnya karena udah banyak awal malah dia banyak dari Concrete Reject gitu-gitu yang dia bikin band punk yuk gitu. Ya bocah-bocah SMP ya kan. Nah, bikin iseng-iseng bikin lah. Ngepunk sejak SMP. Sejak SMP. Pusing ya tuh orang tua. Tadi apa pertama kali terbentuk 96 berarti Bang? 96. Berapa tahun berarti? Mau 30 tahun lah. 29 tahun gue. Per bulan. Nah, bulannya itu yang gue lupa, dan gue taunya pokoknya sudah menjelang akhir-akhir tahun 96-an lah. Itu kan pas saat gue lulus SMP menjelang SMA itu gue. Ingat nggak sih Bang waktu 96 bareng band-band yang baru muncul juga itu siapa? Mungkin Banyak. masih ada sampai sekarang. Ya Error Crew ya salah satunya. Termasuk Error Crew. Ya, bandnya Oni juga. Yoi. Terus ada ya waktu itu Straight Answer juga ya 96 ya. Terus ada banyak lah tuh era 96 justru. Oh iya, Geng ya. Geng. Dan masih eksis ya sampai sekarang. Banyak lah pada era itu yang nongol, sebetulnya 96 justru lagi banyak band baru pada nongol tuh saat itu. 96 itu lagi mulai inilah rame lagi lah. Hidup. Mulai hidup lah. Emang mulai eranya di situ kan. Kayak gitu. Tapi buat tempat manggung sendiri waktu 96 banyak nggak sih Bang? Apa Seringnya kita di poster ini ya. Poster cafe ya. Poster cafe mulu. poster lagi rame-ramenya berarti itu ya? Iya di situ terus sudah emang. Pusatnya di situ deh guys. Barometer ya. Itulah. Iya saat itu. Di situ terus. Itu masih udah jadi museum belum sih Bang? Udah. Udah ya, tapi yang kafe yang itu ya? Iya, itu punya sebelah satu lagi ya? Ahmad Albar itu. Iya. Poster cafe. Sampai akhirnya tutup tahun Tahun berapa itu tutup? 2000-an ya? 2000-an ya. 2000-an. Nah, buat Sabotage sendiri tuh personil awal sampai sekarang tuh perubahannya kayak gimana sih itu Bang? Banyak. Ini 30 tahun kan panjang. 30 tahun ya? Itu gila. Ya sisa gue sendiri sih sebetulnya kalau dari awal. Founder awal ya? Emang berawal dari tongkrongan rumah, temen-temen satu komplek lah. Sampai dari Pusri itu sampai kita keluar merambah kemana-mana tuh ganti-ganti udah banyak banget sih sebetulnya. Rombak personil tuh bongkar pasang udah banyak sampai akhirnya yang sekarang lah, formasi sekarang.
Bang Oni masuk tahun berapa Bang kira-kira? 2001 ini ya. Oni di 2001. Kebetulan gue satu kampus kan. Tetap lama ya. Tetap lama. Satu coy. Tetap lama ya. Nah, oke. Oke, hitungannya pas ini COVID kemarin ya. Generasi Covid. Iya. Generasi COVID dia tuh. Generasi Covid. Kenalnya dari mana Bang? Kenal Oki? Iya. Ya kebetulan kan kita Apa daerah itu? satu daerah. Komplek. Enggak komplek ya. Dia anak bocah kampungnya. Oh iya. Yang kalau lu lagi main sepeda dia lagi itu tuh pinjam sepeda. Iya, masih dipalak-palak dulu gua. Iya di balap-balap ya. Kampung. Untuk personil inti Bang, Sabotage tuh berapa personil intinya? Sekarang apa gimana? Sekarang. Sekarang berlima. Oh 5. Ya. Dari dulu tuh. Ronald gimana nih? Kita hitungnya nih. Nah iya, jadi tuh Kak, kabarnya tuh sekarang drummernya Sabotage Bang Ronald, drummer Speak Up juga. Iya. Nah dia kabarnya apakah masih additional, apakah gimana tuh? Gua kayak tiap band kan ada formasi inti gitu guys, misalnya. Ya. Walaupun live nanti ada tambahan siapa-siapa, cuman kan ada personil intinya nih berapa orang gitu. Ya kita anggap sekarang kita intinya berlima. Ya. Ronald dalam hal ini ya karena memang belum ada lagu yang dia ciptain ya masih gua anggap untuk adisional tapi udah masuk bagian kita. Inti. Iya. Gitu. Nah untuk ini kan udah pada berkeluarga nih pasti nih. Iya nih. Ngeband-ngebandan itu bagi waktunya gimana tuh Bang? Maksudnya Kalau pada sih belum kayaknya. Baru gua doang kayaknya. Oh belum semua ya? Baru gua doang. Kalau di Sabotage baru gua doang. Oh, gitu. Tapi gimana tuh Bang? Aman Bang, keluarga? Sambil Aman. Itu ada yang ngikut semua. Anak gua doang yang ngikut. Iya. Itu udah gede ya. soalnya ngeband-bandan mah weekend doang sih ya. Jadi Band-band weekend paling doang. kalau tour luar kota mungkin Iya. hari biasanya. Gitu. Itulah. Lagu pertama apa sih Bang? Lagu pertama Sabotage muncul original Sabotage awal-awal. Biasanya lagu pertama tuh Single apa album? Single. Single dulu. Single. Apa tuh? Judulnya Maroon Boy. Ini. Jadi dulu 96 sampai era 97 tuh belum ada bikin apa-apa tuh. Kita masih cover. Terus masih era ini juga kan. Apa tuh yang di coverin Bang biasanya? Dulu ya itu model kayak Cock Sparrow, Cockney Reject, Oh, iya. terus Sub 69 gitu-gitulah, masih Oi gitu lah. Terus klasik Klasik punk. Terus udah gitu ya main masih apa namanya audisi gitu-gitu kan. Nah, Oh sempet juga audisi? Iya ngerasain lah audisi gitu. Dulu pasti audisi guys. Iya, akhirnya bisa main di poster juga. Nah, lolos audisi. Oh iya. Dulu audisi konsepnya dulu. gitu ya. Gue iya. yang generasi Gen Z aja sempat ngerasain tuh apa main di apa Tadi festival dulu, tuh, gua itu dikit dah. Lu generasi Gen Z. Sedikit nggak terima gua jadi generasi Gen Z anjir. gua ngerasain tuh gua harus di itu dulu. Gue juga Gen Z. Audisi dulu. Kalau sekarang kan Anjir. kalau sekarang kan tinggal regis main gitu Bang. Dulu dia dulu di audisi dulu Bang. Iya, juga pasti main gitu. Iya. Dan audisinya bayar nggak sih? Bayar. Audisi bayar. Bayar kan. Udah bayar kita belum tahu lolos apa enggak. Iya. Wah ada. Tapi itu sih penting sih ya. Jadi yang tampil yang oke Benar. pasti. Iya udah disortir lah, dikurasi lah kayaknya. Udah. Soalnya di situ kan eranya juga emang musik punk itu masih awam banget. Jadi kayak emang dilihat band ini memahami sama musiknya itu enggak. Gitu sama main dibawain. Itu kan jadi faktor buat dilihat sama si panitia ini bisa masuk atau enggak. Iya. Kualitas. Iya. Kompak. Program duluan, kita sekarang. Foto kok. Oh, jadi Nah, dari mana tuh? gitu. Penasaran nih Bang, tahun 96 itu proses produksinya gimana tuh recordingnya? Kalau Nah. sekarang kan tahun ini udah Canggih gampang lah. banget ya, di Udah canggih. kamar buka laptop pasang gitar jadi. Baik lagi tadi sama pertanyaan yang lagu pertama. Jadi dari 96 sampai awal kita recording itu sebetulnya 99. Oh 99. Iya, karena di era itu kita belum kenal lah cara recording yang baik gimana. Buat recording aja kita belum ngerti. Nah, itu dia pertanyaan.
proses terciptanya lagu pertama. Iya. Di zaman itu. Belum, malah terus 97 habis perform itu kita coba bikin lagu, coba bikin lagu. Cuman dapat kesempatan untuk recording itu di 99. Nah, jadi prosesnya itu panjang lah dengan era yang dulu tuh ya, tanpa ada digitalisasi kita nggak tahu informasi yang lebih detail soal recording kan. Iya. Jadi benar-benar awam dah tuh 99 kita recording, kaget masih 8 track, terus kita nggak tahu nih ternyata kalau main tuh harus masuk satu-satu lah segala macem. Oh iya. Ngobrol sama operator. Iya. Diarahin gitu. Udah pakai metronom tuh, Bro? Dulu enggak. Enggak kenal namanya metronom, udah sikat aja deh. Tapi kalau sekarang pakai metronom nggak bang recording? Alhamdulillah udah mulai pakai metronom. Dibiasakan. Risih nggak? Masih puyeng gua. Masih puyeng nggak sih kan? Masuk pas puyang dulu ya. Iya nih, aduh, ketemu ginian lagi. Ketemunya ginian lagi gitu. Mana speednya kenceng kan metronomnya makin aneh tuh. Iya. Emang mecah fokus sih. Iya. Kita mau denger metronom atau permainan kita gitu. Tapi menurut Sabotage perlu nggak sih kayak gitu tuh untuk rapi gitu, walaupun kita ngepang nih, dulu gua recording ngasal gitu, kadang-kadang ada yang segitunya gitu, tapi perlu nggak sih menurut Sabotage? Kalau dilihat gua sekarang ya, kalau gua pribadi sih gua perlu. Yang lain gimana? Kalau gua sih perlu menurut gua. Ya kan? Gue masuk itu udah pakai metronom. Gue 99 2000 pun sama yang sebelumnya udah. Lusain Gen udah pakai metronom, iya, Lusain Gen apa? Metronom. Belajar tak tuk tuh. Di rumah pakai apa sih? Cuman yang kecil doang tuh, gonjeng-gonjeng. Oh iya, metronom. Biasain lah. Iya. Mungkin kalau sekarang tinggal buka YouTube doang ada ya. Kalau dulu kita beli alat ya. Iya, benar. Kan beli gitar, wah salah. Wah, Gua gila, Lusain. gila sih, gila. Iya. Itu gua mau Lebih denger effort sih, lebih effort berarti ya. Lebih effort. Jadi emang kalau menurut kita ya untuk hal itu emang penting banget. Memang sudah dibiasain. Ya, gitar, drum. Iya, semuanya denger. sebenarnya harus pakai itu. Acuannya di situ. Cuma lebih ribet aja mungkin karena alatnya di sini. Kalau kita kan udah di kuping nih sekarang. Iya. karena kan mindset lo pang hajar aja kan, tapi memang zaman makin kesini perlu banget tuh metronom karena ya buat digitalisasi kan hasilnya. Tapi jujur aja gue nggak pernah berpikir begitu. Gue mungkin berpikir hajar aja karena gue belum tahu, bukan karena gue pang. Nah, itu Nah, tuh. Iya. Mindset itu yang kadang harus Iya. ditangkis gitu kan. Jangan lu nyalain pangnya sebetulnya. Itu kan sebetulnya belum belajar, Iya, ilmunya sebetulnya belum kena nih. Itu kan jangan nyalain pang. Jadi kayak nyalahin ini ya sebetulnya ya karena emang lu belum tahu aja. Saat itu gue belum tahu proses recording tuh ada yang namanya metronom, ada yang namanya tracking segala macem. Nah, sampai akhirnya gue cari tahu cara recording. Oke, ini ada ini gitu. Gue nggak pernah berpikir pang nih gini. Hajar aja. Karena emang pada dasarnya bukan itu kan sebenarnya. Ya, belum ngerti aja, belajar aja kan gitu. Biayanya gimana tuh Bang? Produksi kan musik zaman dulu kayaknya lumayan banget tuh. Kalau yang awal kita recording kebetulan emang dibiayain sama Movement Record. Salah satu label awal untuk pang-pangan. Dia yang Daerah mana, Bang? terakhir di Pondok Labu. Oh iya. Markasnya terakhir di Pondok Labu, tapi sekarang nggak tahu nih siapa yang megang ini ya. Lagu-lagunya biasanya ngebahas apa sih, Bang? Lagu-lagu di Sabotage nih. Bani. Yang biasa nulis ada nggak sih, Bang? Oni Nulis. kalau biasa. Udah pasti Oni. Juga. Album Album pertama lu Iya, album pertama tentang apa? ada gua, ada Bugi, ya ada lanjutannya Oni kebanyakan. Ya sebetulnya nggak banyak sih, bapak nggak yang bukan nggak banyak, maksudnya nggak yang ngejelimet juga kebahasnya tentang seharian aja. Apa yang kita dengar ya kan, apa yang kita rasain. Kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih lagu yang unik gitu, Bang? Ceritanya? Di semua lagu Sabotage Ada nggak cerita unik gitu? Di album lu boy, ada main gitar ya. Gitar doang. Ya Oh, ada, ada itu kalau gua. gua tuh apa? Ada. Itu doang yang album, yang single pertama itu yang Moron Boy. Iya. Itu kita bikin buat nyeritain salah satu personel Sabotage awal.
yang kelakuannya emang moron banget itu orang. Itu bukan idiot lagi ya, moron ya. Level udah di atas banget ya. Makanya judulnya Moron Boy itu kan. Ya selebihnya ini banyak yang bikin. Pas gua masuk, ya gua kalau gua ngikutin musiknya, ya liriknya tuh sama musiknya dapat. Kebetulan Sabotage di genrenya street punk, ya kan? Kalau street punk ya berarti liriknya nggak jauh-jauh tuh, gue ikut nyambungin lah dari sebelumnya ya kan, kehidupan sehari-hari lah, political views lah, gimana kita ngelihat ketidakadilan bla 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 semua. Jadilah tuh pas itu gue masuk recording 2000 sekian ya. Ya, 2006 rilis 2007 lah. 2005 2006 itu Recording ya. 2006 lah. Rilis 2007. Iya. Kemarin apa? Terbiasa sama bahasa Inggris apa enggak sih? Ya rata-rata Sabotage bahasa Inggris dan oke. Iya, kalau gua punya kesulitan untuk jadi bahasa lokal, aja ya. Bahasa Indonesia gua punya nggak. Kalau gua lihat era itu tahun 2000-an sekian tuh udah banyak band-band Indonesia yang pakai bahasa Indonesia, dan gua mencoba itu dari band gua yang sebelum di Sabotage gua susah. Udah di situ emang udah ada. Akhirnya di Sabotage pun ya udah ke bawah tuh. Jadi tetap bahasa Inggris gitu ya. Jadi terlihat sebagai identitas. Nggak tahu, gue lebih gampang ngebawainnya, gue nyoba sendiri gitu ya. Untuk nyanyi bahasa Indonesia. Iya, gue nulis, gue nyanyiin, gue kulik gitarnya kok nggak ini ya gue. Nggak masuk nih. Iya buat gue ya. Iya. Apa gue takut mencoba ya? Lebih kayak Tapi nggak pede aja gue jadinya gitu. Kayaknya kalau gue baca di bahasa Indonesia bukan berarti jadi Melayu, enggak. Gue nggak beda-bedain Melayu, Inggris, Meksiko, mana bahasa musiknya tetap musik ya. Cuman cara nyampeinnya gitu, ngeresapin lirik yang gue tulis, gue kayaknya nyangkutnya stuck di bahasa tersebut, di bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia gue belum pede. Harus ini dulu kali ya. Tapi kita udah doping cover. dulu biar pede ya. Kita cover bahasa Indonesia loh. Iya, akhirnya. Ya. Cover bahasa Indonesia. Iya, band Indonesia yang pakai bahasa. bahasa liriknya bahasa Indonesia. Ya. Cover apa tuh? Bayar-bayar, bukan. Iya. Ini kan hantam prasangka buruk. Perasaan buruk. Oh iya. Semester kita. Baru ini ya? Transfer. Sebetulnya udah udah lama. lama. Itu sebetulnya udah lama ya? Udah lama, cuman baru kita bawa-bawain lagi sekarang. Bangkitin lagi. Iya. Sebelumnya udah sempat kita bawain juga sebetulnya pas 25 tahunnya Straight Dancer ya. Iya. Kita bawain bareng sama Straight Dancer-nya langsung. Wah, seru banget. Oni yang nyanyi, gue main gitar. Ya Sabotage kelas satu lagunya Iya. kita yang bawain. Bawain lagu SA. SA pas 25 tahunnya SA. 20 ya. Gue lupa. Lu lupa lah pokoknya antara Segitulah. itu lah. Biasa lah. 2000 sekian. Kalau soal angka pasti lupa. Gue Lupa-lupa ya. dari tahun 96 bertahan sampai sekarang di genre itu, apa yang bikin bertahan ya Bang, dari masing-masing? Soalnya kan banyak band yang berubah haluan, akhirnya ya nggak banyak juga sih, banyak juga yang bertahan gitu. Apa nih dari masing-masing mungkin yang bertahan di genre punk, street punk ya? Street Punk. Street punk. Apa nih? Ya oke. Lu dong jawab dong. Iya, apa itu? Biar berguna itu. Gue kepo selalu. Kalau gue sih karena salah satunya passion juga sih, gitu di punk khususnya itu juga. Itu sih yang lebih besar dibandingin yang lain, passionnya. Ngomongin passion nih, punk. Arti punk sendiri menurut Sabotage tuh gimana sih, kan karena fakta bukan fakta ya, apa ya, kayak omongan-omongan di masyarakat gitu loh, aduh punk gini kurang Stigmanya buruk ya. stigmanya selalu buruk gitu. Kenapa ya? Apakah memang wajib ngedress gitu, atau wajib ngepang, wajib tatoan, apakah harus mohak, wajib apa enggak sih sebenarnya Bang, gitu sebenarnya? Nggak wajib lah. Sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib. Ya kan masing-masing kalau bicara punk itu kayak punya identitasnya masing-masing. Karena nggak ada pakem punk itu harus punya seragam. Kan nggak ada pakemnya di punk ya kan. Tapi memang ada pemikiran punk yang istilahnya kita bisa satu jalan gitu. Ya kan, nggak secara
pakaian, fashion atau style gitu, tapi emang ada pemikiran yang memang kita bisa sejalan. Tapi kalau bicara style segala macam, masing-masing punya identitas, ya kan. Kalau gua ngepangnya begini, dia ngepangnya gimana, gitu. Berarti masuk ke resapan bagian ke ideologinya? Apa gimana tuh? Apanya? Pangnya? Pangnya sendiri? Di pemikiran dan way of life juga. Jalan hidup, gas. Gue Iya. artiin tuh takut lu. Tahu. Ya. Ngomong Soalnya bahasa Senegal, ngomong apa Senegal, gitu. Paham gua. Meksiko masih ngerti ya. Meksiko masih bisa lah. Siempre ya. Nyerempet sama Puerto Rico. Purwokerto. Purwokerto. Nah, biasanya kan ada referensi nih Bang. Referensi masing-masing nih Bang ke siapa nih idolanya dalam Satu-satu nih kalau ini. Iya, Ya, makanya. beda-beda pasti. Biar tahu gitu generasi Belokin muda dulu kan nih, biar belokin dulu. tahu Kilo suka sama band siapa? Ki? idolanya siapa. Gua kalau- Luar siapa? Referensi. Dalam ada juga. Kalau luar gue cenderung ke The Casualties sih. Casualties. Itu sih lebih kuat di situ gitu dibandingin paling dansin gitu. Oh iya. Lokal ada. Lokalnya ya The Sabotage itu lokalnya. Defense akhirnya masuk ke Oh, dalam. gitu. Wah ya. Pencapaian Sebuah pencapaian. Enggak, lu serius? Iya. So sweet ya. So sweet banget. Akhirnya. Oh, baru ini nih, baru ini. Kalau tanya Radio Batam. Ya, biasa aja gitu ya kan, kira tentang ya. Jadi selama bertahun-tahun lo cuma nyimpen posternya di kamar? Iya. Anjay. Ngeri banget. Sekarang gua ada di posternya. Asik. Gua ada di Sabotage. Iya. Kalau Bang Oni siapa? Mungkin suka band luar siapa? Sex Pistol. Pistol. Itu udah mewakili semua Dari Sex udah ke bawah udah ya? iya. Dari situ mau ke mana pokoknya udah pang gitu ya Iya, kan. dari awal mulanya. Mau ke terus ke Descendant kayak ke Vandals kayak ke yang 2000-an lah apa Iya. semua udah rootsnya di Sex Pistol kalau gue. Belum. Tau gua. Gua juga mau tahu. Secara pribadi gua ya nggak buat di Sabotage ya gitu Iya, kan. pribadi. Ya gue ya Sex Pistol termasuk emang, tapi lebih ke yang 77 tuh, The Clash, Damned itu salah satu yang istilahnya ngasih ilmu gue soal punk pada era gue gitu. Ya musik-musiknya mereka akhirnya gue bisa tahu, dengerin Casualties sampai akhirnya dengerin Defiance sampai dengerin siapa lagi ya yang kemarin-kemarin itu ada The Havoc lah, The Nightcase atau Unseen atau yang lain tuh. Ya dari era-era yang 70 itu gue dengerin dulu tuh. Walaupun emang gue tahu pangnya dari Green Day gitu kan, nggak bisa dipungkiri pada era itu. Jadi kita kulik ke belakang. Iya, justru mundur gue nguliknya tuh dari mulai 70-an ya Sex Pistol gue tahu, Ramones gue tahu. Ya itu yang menjadi influence gue mulai dari band-band itu malah. Mau dari punk rock itu. Kalau buat band-band generasi selanjutnya Bang, tanggapan gimana nih? Punk-punk zaman sekarang ini. Asik. Karena kan punk sendiri makin lama makin banyak nih. Punk street, punk Aceh, Bervariasi. punk pop sekarang ada juga. Pang. Elektropunk masuk juga ada. Gue pernah denger sih. Banyak nih, udah banyak makanya. Gimana tuh? Sebetulnya Tanggapannya? ya itu inovasi ya. Inovasi dari teman-teman atau generasi yang sekarang ya menurut gua ketika buat sesuatu yang beda itu ya bagus, karena pada era punk ada pun juga karena membuat sesuatu yang berbeda kan. Ya jadinya ketika ada Alternatif ya? iya alternatif kan, pilihan kita sampai akhirnya sekarang banyak pilihan yang akhirnya mengklaim dengan aliran popang lah atau apa yang tadi disebutkan. Ya itu mungkin ininya mereka masing-masing ya. Sebetulnya gue nggak terlalu permasalahin klaimnya mereka, oh gue popang, oh gue ini, mereka salah atau betul. Ya gue nggak bisa menyalahkan atau membetulkan itu juga, karena balik lagi itu udah inovasinya mereka gitu. Tapi mungkin kalau untuk berdiskusi atau kita hanya sekedar meluruskan, oke. Karena ya kita kan tetap harus berdasarkan roots-nya juga kan.
akhirnya bisa kecetus ini kecetus itu kan ada alasannya gitu kan. Secara genre pada dasarnya kan sebetulnya musik ya basicnya itu aja. Punk sendiri aja ngambil dari musik rock and roll gitu kan. Tapi kita bilang nih jadi musik punk. Karena kalau kita compare sama rock and roll pun juga nggak sama musiknya. Iya. Tapi kita ngambil dari situ sebetulnya. Anak haramnya si rock and roll kan. Gitu. Ya, itu punk. Itu punk. Tapi nggak terlalu berasa ya. Wah, ada popang kita, ada popang kita. Oh, iya. Hidup popang, popang. Yang populer. Yang populer. Ya. Populer. Ya, mungkin ada mungkin biar nggak salah kaprah aja sih ya. Iya. Penyebutan genre itu mungkin karena kadang orang selalu telan mentah-mentah. Ya. Nggak pernah ada penjabaran. Gua popang karena musik gua ngepop apa musik gua gini apa kan karena mungkin telan mentah-mentah. Kalau penjabaran mungkin kita akan lebih tahu oh maksudnya dia popang begini ya kan kayak gitu-gitu sih. Kurang Kalau dari diskusi gua, ya. iya. Karena sempat ramai juga nih masalah popang dan punk rock gitu kan. Iya sih. Mungkin kalau dipertemukan kayaknya jawabannya ketemu deh. Apa gimana ya? Apakah nggak akan ketemu juga sama-sama keras? Itu masih jadi trouble. Ya biasa Di skena. kayak ribut bapak sama anak. Ya kan? Dan Cocok bapaknya jawabannya. ngomongnya pang yang benar, kalau anaknya bilang popang yang benar kan. Ya ibaratnya kayak ribut bapak sama anak karena beda era punya pemikiran beda-beda, tapi sebetulnya tinggal gimana menyikapinya aja sih, bijaksana gimana ketika diskusi, oh dari jalurnya mereka seperti ini, oh dari jalur pemikiran kita seperti ini, sebetulnya bisa ketemu aja. Cuman masalah mungkin ya ada yang salah kaprah. Jadi kayak itu sebut aliran apa segala macam. Ya sekarang nggak usah ngomong popangnya aja, pop aja juga atas dasar populer jadi pop kan. Iya. Kayak Jadi gitu-gitu. suatu genre. Iya. Karena baik lagi kalau ngomong genre, dasarnya musik punk ya itu aja. Punk, hardcore ya kayak Inggris Amerika. Iya. Bilang punk mereka ya hardcore. Kayak Black Flag ya mereka sebetulnya punk cuman ya jadi hardcore kesininya. Dari dulu sampai sekarang pernah kepikiran nggak untuk berhenti ngeband? Capek nih gue nih ngeband. Pernah? Itu seringnya tuh. Sudah berpenghasilan nih kayaknya gitu. Ini gini-gini doang. Iya, gitu. Nggak kebeli nih rumahnya. Aduh. Ya ada lah fase-fase namanya manusia ya kan. Fase-fase begitu mah ada, naik Berarti turun. sempat ada ya? Naik turun lah. Kalau kita pernah nggak ngeband ya? Iya pernah. Iya. Ada up and down lah. Apa yang dia? Iya. Up and down-nya up lagi. Ya lelah boleh, berhenti jangan. Iya, akhirnya jadi buat Om itu sekali ngomong sekali kuat. Dia bagian quotes-nya aja. Jadi dari saya ngomong semua disimpulin langsung. Tim kreatif kalau jadi dan quotes dari Om dikumpulin kan ya. Oke, 2025. Ya. Nah, cara mempertahankannya nih Bang, untuk menjaga kekompakan, sabotage harus tetap jalan, apa nih yang bikin triggernya apa nih? Saat lagi up and down, buktinya sampai sekarang sabotage masih ada gitu kan selama 30 tahun. Rencana sih. Rencana ya. Rencana kan. Ya, Apa lagi nih abis ini? Ya kan? impian kita lah, Iya. ya kan kita punya impian yang harus emang kita wujudkan ya, dan yang pasti sekitar juga dukungan dari teman-teman sekitar, dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman Sahabat sabotas. sebat, Apa sebot Sebotol. iya. Saya betul nama sebutan PNS Bang. Ngocak lu. Itu lagi kalau kita ngapain lagi ya? Oh, bikin lagu. Nah. Kalau jadi lagu mau diapain? Pasti direkam. Kalau udah direkam mau diapain? Pasti dirilis. Kalau udah dirilis mau diapain? Ya, gitu macam-macam tuh. Mau bikin launchingnya kah? Mau tour kah? Apa mau itu sih yang Iya. selalu bikin bertahan itu sebenarnya itu tuh. Ya, Ada keresahan impian kita, kita ya. dari keresahan dulu ya kan ngapain? Ya ini kita seband ya harus ada karya. Ya, kan? Kalau udah Kalau rilis pasti lanjut tuh. Iya. Ada aja dah kegiatannya. Rangkaian.
Tapi dari pas Bang Oni masuk deh ya, impiannya udah ada yang kecapai belum sih Bang? Sampai sekarang itu? Ya beberapa kali. Hah? Udah ada beberapa lah ya. Kayak punya album. Iya. Oh iya. Kayak punya album kan Salah satunya. cita ya kan salah satunya. Bisa tur ke luar negeri salah satunya. Tahun berapa tuh Bang? Turun luar negeri? Baru lama kemarin 2023. 23 Desember. Singapura ya? Singa. Terus ngelakuin tur Jawa Bali kita udah pernah juga kan. Ya. Untuk dalam kota berarti Jawa Bali ya? Untuk dalam negeri Dalam negeri. Jawa Bali kita Sulawesi udah ya. kita beberapa kota pulau udah pernah. Sulawesi, Jawa Bali kita udah pernah tur. Cita-citanya lagi pasti berikutnya apa? Sumatera misalnya. Banyak sebetulnya. Masih- Cita-citanya pengen tur minimal seluruh Indonesia lah. Indonesia. Minimal se-Indo dulu ya? Se-Indo, nggak usah sampai Luar negeri ya tetangga-tetangga lah. Iya, itu dulu. Asia. Jepang. Sumatera. Oh, Jepang boleh. Boleh. Tolong diatur ya poinnya ya. Dia Cina apa Ngomong Jepang? aja. Ngomong aja. Kok soalnya Cina dong kok. Jadi kemarin sempat juga nih Sabotas main sama Total Chaos Nah, gimana tuh Bang? Cara main Sabotas? Opening berarti Opener ya? Iya. Opener. Sama beberapa band yang lain juga. Oh ini main berapa kali lah Bang Oni? Di mana tuh? Apanya? Di mana apa gimana nih? Di mana? Oh, di mana? Ayo nggak lihat pamflet tuh. Ya enggak kan kali ya, ada yang nggak tahu apa gitu kan. Di Bali United, Jakarta Barat. Jakbar. Nah baru gimana? Nah, Nah, gimana nih? Gimana? Prosesnya lu nggak? Dulu dong. Apakah ikut di dalam Nggak expect, pertama nggak expect bakal main karena ya udahlah ada Total Chaos dan gue cuma pengen datang nonton acara, ternyata memang ada permintaan juga dan memang ya kebetulan kan sebelumnya kita beberapa kali Total Chaos Iya. Oni aja sampai udah nemenin gitu kan. Iya. Ya jadi pas dia datang sekarang tuh ya momennya pas aja semua tuh akhirnya ditawarin lah ya udah Nah, udah masuk list nih dari pihak panitia gitu. Dari pihak panitia. Bisa nggak? Mau nggak? Gitu. jadwal kosong nggak gitu ya. Ya, diain lah. di AE dan kebetulan emang kita juga ada keinginan wah bisa nggak ya main di situ karena memang sebelumnya kayak Oni udah pernah bareng sama Total Chaos nemenin pas yang kedua tuh ya datang misalnya secara komunikasi sama Total Chaos sebelum manggung kita memang sudah ada komunikasi Udah. Iya. udah teman lah Saya kental ya. KNTL bisa kental bisa kon gitu ya gitulah akhirnya ya Gimana kayak, tuh? Pas malam. ya kayak dreams come true aja gue jadi main ya sama Total Chaos yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan ya udah main walaupun kita band pertama ya tapi ya nggak jadi aja. masalah Kuliahnya asik juga. justru ya menurut gue ya pengalaman ini juga seru juga main pertama kayak challenge ini gue bisa Ngebakar lah nih. iya orang langsung ini enggak gitu kan ya udah jadiin Nah, aja itu sekarang. impian yang kalau buat gua di main pertama ya, jadi band pertama main. Soalnya sebelumnya pasti ya alhamdulillah Sabotage main tuh ada jadwal main, pasti kita di last di terakhir. Iya, selalu terakhir. 11, 12, Iya. terus kayak udah lama nih main pertama, ternyata pas diain keluar rundown pertama. Wah, diaminin nih, Aminin, kan? ya. Jadi nih ya kan main pertama. Iya, Mbak. Iya. Jadi beda tuh biasanya band kalau udah keseringan pertama mulu, udah main yang prime time isi bahasanya ya kan. Tapi kalau kemarin prime time mulu nih, pengen dah. Kapan nih? Ada yang ngajak terus orang pertama gitu. Bener. Iya. Enggak cuman kalau gua ini ya kayak asal ngomong aja gitu. Ternyata didengar ya kan sama panitia. Iya, sampai segitunya. Kalau gue sih gak ada. Sama semesta lah didengar lu main pertama nih. Wah, Dan sukses lah. Iya, alhamdulillahnya ya lancar. masih lagu? respon lah maksudnya orang-orang tetap ada yang datang dari awal. Iya banyak juga. Gitu. Nextnya siapa nih? Pengennya jadi kalau bisa featuring ya, mah anak-anak aja. Pengen featuring sama siapa? Kayaknya mau di ACC nih kayaknya mau. Asik. Amin.
Kayaknya kita bakal berangkat nih. Oke, jadi tolong ya Pak. Saya rajinnya, saya rajinnya. Amin. Siapa nih bang? Pengen featuring sama siapa? Misalkan sama Green Day kah? Atau satu panggung lagi sama Iya. siapa? Goals berikutnya. Nggak ada goals kalau gua sih. Enggak, Jalan itu aja ya. Jalan mengalir aja Ada sih. kesempatan kalau berkesempatan semua ya ambil. Sikat. Kenapa enggak? Iya. Kita mengalir aja sih kalau keinginan pengen sama siapa ya Siapa sebetulnya sama siapa aja dah jadinya. Iya, Siapapun itu mau kalau band mau disebut juga lokal, banyak ya. mau band lokal apa band luar, Iya. satu stage pun dah. Gitu, bebas sih. Kita nggak ada kepatok. Kalau secara ini kita nggak ada kepatok, wah harus sama dia nih gitu. Tapi Iya, ya sama- siapa aja. Kabarnya juga kan masing-masing personil suka bikin acara juga nih. Iya. Suka bikin gigs lah gitu atau acara-acara pang. Awal mulanya siapa atau gimana sih Bob jadi suka bikin acara gitu Bang? Kalau sebetulnya Bikin panggung sendiri ibaratnya gitu ya? Apa gimana Bang? Ya. Apa pengen ngebangun apa? dulunya sebelum kita ya udah lama sih Oni. Dulu kan Oni tuh kayak ya nongkrong di Royal lah. Terus kita gue di Miracle gitu ya. Kita masing-masing nongkrong kayak udah punya bikin acara masing-masing Iya. gitu kan. Sampai akhirnya ngelebur juga. Inilah salah satunya kita bikin bareng-bareng tuh quality event yang di Secret Army itu ya. Ya. Di mana? Secret Army. Oh ya sekitar Iya, kita bikin quality Secret Army. Dan awal mulanya itu ya dari salah satu personil Sabotage udah pass away lah. Nggak ada ya almarhum Abi ya. Kita ada bentuk dedikasi di situ. Ya mulai intensnya sebetulnya dari situ. Sebelumnya walaupun memang kita udah berapa kali kayak acara maupun kita sempat bantuin, kita juga masih secara individu nih kita masing-masing udah sering bantuin di beberapa acara gitu dengan mungkin lebih intensnya mulai di sekitar Army kali ini ya. Sekitar Army ini kebetulan karena Didukung sama pengalaman-pengalaman yang udah lu Iya. bisa ini ya, lu Masing-masing bisa ini punya- ya, lu bisa ini ya. Iya, punya. Yuk, gitu ya kan. dari awalnya masing-masing dari tongkrongannya masing-masing Iya. sampai akhirnya kita ngelebur ya itulah ditambah triggernya waktu itu kita punya konsep buat ngasih dedikasi ke kawan kita ini yang udah nggak ada yaitu di sekitar itu kita bikin acara. Nah mulai intensnya disitulah itu Berkelanjutan lah. kelanjutan akhirnya Sampai sekarang? sampai sekarang. Berarti akan ada sesuatu lagi nih dari sekitar Army. Insya Allah doakan aja dalam waktu dekat ini. Aku diajak nih aku nih. Insya Allah ya. yang penting Bantuin ya. jangan checklist satu aja nomor teleponnya jadi. Oh aman. Ntar kayak gitu bilang lagi. Habis paket kalau gua boy. Iya, Kalau gua nggak habis dapat ya. paket. Habis paket jadi. Bang, ada saran nggak nih buat band-band muda, band baru yang mau berkecimpung di dunia musik? Sarannya kan Sabotage sudah 30 Pengalamannya tahun udah oke lah. mulai, udah kemana-mana, sama Total Chaos. Sarannya buat band-band baru nih. Apa nih sarannya? Kiat-kiat khusus. Kiat. Ya, selagi masih semangat, gas terus. Jangan kasih kesempatan buat Konsisten lah ya. lemah gitu ya. Konsisten. Jangan menye-menye gitu ya. Udahlah boleh. Berhenti jangan. Boleh berhenti. Iya, itu. Itu dong, tolong keluarkan quotesnya dulu lah. Ya intinya penting konsisten. Band baru ya, apapun. Orang lama bikin band baru juga tetap harus begitu. Iya. Kalau kata Linkin Park yang baru from zero, mulai lagi tuh ya kan. Walaupun kita misalnya banyak tuh ya kan Iya. teman-teman bikin, gue sendiri atau bikin band lagi, Iya. itu tetap dari nol. Karena kan bawa sebuah band yang musiknya berbeda, nama bandnya berbeda. Walaupun pas lihat, lu lagi, basi orangnya, Lama tapi nih. fresh lagunya, musiknya baru, namanya juga kita harus nge-spreading lagi, ya kan, cari apa kalau bahasanya, cari panggungan lah ya. Ada panggungan. Kita koneksi, ngeling ke sana, ngeling ke sini, tanya ya kan, di mana bisa Sampai pay to ngebangun. play gitu ya. Ya ada, ya kalau bisa, Pay to kalau play. mampu untuk pay to play, Iya. bayar untuk main ya kan. Bayar untuk main.
Kayak Ini gitu ya. fenomenanya sekarang gitu, pay to ya, play. aku nyebutnya pay to play bukan reggae. Kalau bahasa reggae zaman dulu ya. Berarti intinya harus komitmen. Konsisten. Konsisten. Kalau ada hal-hal dalamnya ya namanya juga banyak kepala, ya kan beda, tapi ya jangan langsung lemah gitu, langsung gua cabut lah apa segala macam ya. Iya, iya. Nggak jadi tuh kan. Karena banyak juga Ada umurnya paling setahun lah habis. yang sekarang kan naik dikit star syndrome. Nah, Hmm. panjang itu kalau dibaca. Bisa episode keempat itu Star Syndrome. Kalau itu balik lagi masing-masing ya. Yang penting Itu dari pribadi ya. Iya, kan Iya. yang penting kan kita kalau tadi ininya band ya mau bagaimana ya udah yang penting Konsistensi. ya Komunikasi aman. eksistensinya gitu kan. Konsistensi dan Ini konsistensi. mau dibawa kemana nih? Banyak kan itu gas main nih, pay to play, sepi, habis itu Bete. Nyerah. Sekarang nih yang saya perhatiin ya, kayaknya dia Tidak menghargai proses. iya, maunya, woi maju lu maju. Tapi giliran orang main lu, iya maju duduk gitu. Nggak bisa gitu kan. Dan ada pertanyaan juga dari gua, berarti sekarang udah berapa album ya Sabotage? Plus single? Asik. Plus Kalau singlenya. Kira-kira udah berapa lagu sih? Kalau Lagu banyak lah ya. lagu banyak, album ya baru satu sebetulnya. Yang full album satu, EP udah dua, Split. split Split satu, album split satu. album satu, split single satu. Jatuhnya split EP sih ya. Split sama siapa? Dua kali split gua. Pertama sama di Head tuh. Big Head. Band-band di beat Ropang dari Ciledug juga. Nah, kedua kemarin terakhir split sama band dari Amerika, Denver, Iya. The Oh, Bad- iya. The Bad English. The Bad English. Bad English. Nah, udah terus. Kok bisa? Bisa ya. Komunikasi. Komunikasi. Intinya Komunikasi. sebetulnya itu sih. Semua kalau dikomunikasikan. Apalagi sosmed sekarang ya. Nah, itu salah satu Mudah deh, pembuka mudah. ya. Sebetulnya dari zaman MySpace itu juga udah mulai rame itu. Ya, Kita tengok mana tuh itu Mappingnya dari situ. sosmednya musisi pada saat itu Pada ya. saat pada itu. saat itu. Karena lagu-lagu masukin ke situ seluruh dunia jadi berteman lah. Soalnya banyak ceritanya tuh pas waktu itu Sabotage rilis Give Us a Freedom video klip Iya. yang udah dirilis tahun 2000. Lagunya itu udah dirilis dari 2006 2007. Itu kita rilis video klip 2016 17 ya. ya. 2017-an lah kalau nggak salah. Nah itu ada yang komen ya bahasa Inggris sih, orang luar gitu ya. Intinya dia ngomongnya gue udah pernah dengar lagu klasik punk ini di MySpace gitu. Berarti kan pada era Dia itu udah Post ngikutin, Malone udah ngikutin berarti kan. Memang pengaruh MySpace itu besar banget pada saat itu sampai akhirnya sekarang ada IG dan segala macem. Makin enak lagi kita komunikasi, udah nggak ada batasan. Nah itulah kira bisa ketemu si ini ya kan, si A si B, kayak bikin ini bikin itu gitu loh, sampai bisa ya banyak cita-cita yang akhirnya terwujud lah dari situ gitu. Kalau sama Bad English kita emang udah ngobrol nih sama bandnya, sama personilnya. Terus tiba-tiba ada rekod sana, label sana yang hubungin lu ya boy. Oh yang ini yang vinyl, Iya. ini dulu dong kaset dulu. Oh kaset ya. Kaset dulu kan emang kebetulan Aldo kan, Iya. Stepang itu kan dari kaset itu kan si Aldo kebetulan di sono udah ngobrol lah. Nah emang Bad Englishnya salah satu personel udah ngobrol juga sama Oni lah, udah sering. Dan akhirnya terwujudnya di kaset dulu. Jadi kaset dirilisnya di sini, Di Mas sini, Tepang Musik. Mas Tepang Musik. Ternyata itu pas gua ngobrol-ngobrol ya itu faktor Kaset kita ke sana. Kaset kita ke sana Dikirim juga. sana, di sana dilihat aja sama label sana. Label sana. Gua rilis nih ya sebagai vinyl. Vinyl. Ini. Diain. Yain. Berarti udah ada nih di sana nih. Ada, kita rilis format vinyl berapa ini? Kopi. 400 kopi lah di Banyak. US. Di distribusi Indonesia sekitar 40 kopi doang. Sisanya Nah, berarti Kanada. Sabotage sendiri pegang vinilnya. Itu yang mereka kirim. Bawa sih, harus kita bawa ya. Iya. Ini promosi ya. Kirim aja fotonya mah. Nanti kita masukin. Iya. Nah itu pendistribusiannya juga nggak cuma di Amerika doang, di Kanada, terus Eropa juga Iya. ada ya, sama di Indonesia 4 Iya. negara lah. Tuh kan? Oh, berarti emang bisa sih berangkat ke sana kok. Bisa dong.
Bisa. Oh. Tapi pada Terpisahnya. ya itu dia yang berat itu juga. Ada menikah. Ada keluarga yang di imigrasi. Ada keluarga yang di imigrasi keluarganya. Jadi imigrasi boleh tuh. Iya, itu yang bisa mempermudah. Tapi kita juga ada pengalaman pas era MySpace itu pernah dapat email sabotage dari ada dulu record labelnya Puyu, dia menaungi Kasuapis salah satunya. Ya. Pernah ngajak sabotage main ke sana. Pangkor record itu. Tapi Duit. Oh, 15 tahun yang lalu ya. Iya. Oh, coba dulu gitu karena ya? sistemnya kan memang gitu. Lu nyampe sini Nyampe baru sini, main. Nanti kalau dulu pulang baru rilis semuanya sama label sana. Heeh. Dia mau lihat live orangnya kita, dulu nih, iya. personalnya dulu tuh ya. Tapi Jualannya gitulah cara Heeh. jual. Di sono juga mereka ketika kita nyampe tuh mereka akan tanggung kita juga. Dia nyampe dulu deh. Nyampe dulu ya. Lu nyampe dulu deh. Mana 15 tahun lalu ngapain tuh? Hah? Kuliah. Kuliah masih. 15 tahun. Masih kuliah. Ini lu nyampe nanti venue gue yang ngurus. Ongkos lu di sini gue yang ngurus, akomodasi gue yang ngurus. Sampai pulang gue yang ngurus, tapi lu nyampe dulu sini. Nyampe kita bingung gimana caranya ya. Gimana caranya Berenang. nyampe? Iya. Sampai sekarang masih begitu nggak sih Bang budayanya? Untuk bisa main keluar. Hah? Terakhir sih kita nggak gitu ya. Cuman ya baik lagi sebetulnya ya. Kayak kita ketemunya dengan siapa. Kalau pas kemarin di Link. iya di Singapura kita alhamdulillahnya semua ditanggung dari mereka. Teman-teman Berangkat aja. oh, di awal Udah ada koneksi lah. Harusnya kayak gitu-gitu pemerintah kita mau ada dana sih apa gimana sih Bang? Kalau di luar kan ada yang pemerintahnya support kan ngasih. What for the government lah itu. Iya. Kalau ada lagu kita tuh what for the government. Kadang kayaknya udah nggak mau bergantung aja duluan gitu kalau. Walaupun sebenarnya kayaknya ada gitu ya, tapi Harusnya mungkin ya. ada jalurnya, kita harus Ada. apply dulu kan. Iyalah kalau di anggaran pemerintah itu kan ada lah untuk ngangkat kreativitas dari masyarakatnya rakyatnya Iya. kan. Cuman kita kan tahu sendiri di sini. ya Jadi kalau gua lebih kayak udah gua nggak perlu berharap sama mereka gitu. sendiri aja deh. Iya. Jangan Wan. Ya oke. apa tuh Jan? Ya ini. Dari istimewa Yogyakarta. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau misalkan abang-abang ini dari Sabotas nggak bermusik nih di hidup kalian mau jadi apa nih kira-kira? Iya. Kayak seru dah. Oh, kalau nggak ngeband jadi apa nih? Kayak gue jadi bisnismen, Iya. petani, nelayan, Itu pertanyaan lu tuh selalu gue pikirin. atau pengen jadi presiden. Itu gue udah pikirin sebelum ditanya itu gue udah pikirin itu gue kalau nggak ngomong ngapain ya? Ngapain? Ngapain kira-kira? Apa ini? Kalau gua kampung, pulang kampung gua. Ngapain itu? Ngeliat aja, lihat kali. Lihat danau. Mancing, Kampung ya. Baru dipikirin mau ngapain tuh. Ini nyampe kampung dulu ya. Kampung dulu. Lu Gi, gimana? Beda-beda dong nih. Wah, beda nih. Pasti kuat. Ya kalau gua layaknya orang biasa lah kerja. Ya, bertahan buat diri sendiri. Hidup. Iya. Apapun itu kerjanya nggak spesifik. Ya. Jadi guru. Ya yang pertama syukurin dulu sih, misalnya dapat jadi guru ya syukur dulu jadi guru. Intinya bersyukur. Bersyukur. Oke. Apapun ya kalau gue nih, gue yang sekarang ya. Iya. Kalau gue apa ya? Gue kalau nggak ini maksudnya nggak ada niat buat jadi ngeband. Iya. Nggak bermusik. Nggak bermusik. Pokoknya udah gue nggak kepikiran untuk bermusik lah. Ya. Iya. Ya mungkin gue bakal jadi pengen jadi orang kaya aja udah. Kaya raya membantu Kaya raya, semua iya. umat manusia. Iya, bisa ngebantu orang gitu loh. Pengen jadi orang yang bermanfaat dalam hal apapun gitu kan. Jadi apa kek? Gue tahu tuh kayaknya lu. Jadi event organizer ya. Yang sukses ya. Yang sukses. Pasti kan kita pengen sukses. Iya. Tapi masih ada keinginan tuh. Untuk apa? Jadi yo sukses. Iya. Enggak, yo itu giringan gua tadi. Kado beneran.
Well, pokoknya gak usah jadi yang gimana, yang penting sukses. Iya, ya. Iya. Makan tiap hari ya. Iya. Bisa inilah, bisa bermanfaat. Anjay. Oh, bos nih, bos. Satu bersyukur, satu bermanfaat. Yang satu lagi duduk nongkrong ngatin. Dalam waktu dekat nih Sabotage akan ada apa? Apakah rilis lagu baru ataukah ada album baru? Dengan kedatangan Ronald Enang ya. Nah, ini kita lagi proses nih. Nggak adanya Ronald bantu banget sih. Kita butuh banget nih sosoknya dia di album ini. Ya, nah, please nah, fokus nah. Iya, fokus. Jangan ngopi mulu. Jangan banyak joget-joget. Udah joget. Jadi kita nih kebetulan habis balik dari yang Singapura kemarin. Ya emang kita punya proyekan lah. Jadi insya Allah lah kita bakal rilis lagi album atau EP split album lah. Sama band Singapura, Rejected Scum. Untuk rencana berikutnya lagi proses masak nih kita nih sekarang. Tapi nggak tahu sampai kapan, kan udah 2 tahun masak mulu nggak mateng-mateng. Ya kita doain aja lah ya, biar lancar. Yang terdekat sih itu kayaknya. Iya, dalam waktu dekat ini. Fokus. Nal. Nah untuk Sabotage Instagramnya apa? Mungkin biar yang nonton pada tahu, yang belum tahu. Sabotage. Tahu. Pakai D apa THE? THE dong. The Sabotage Punks. Ya. Pakai X. Pakai X belakangnya. Sabotage Punks. The Sabotage. Follow ya. Sabotage Follow. Spotify, The Sabotage juga. The Sabotage. YouTube ada Bang ya? YouTube. The Sabotage Channel Punks YouTube juga. ada. Channelnya. Itu bisa comment, like, and subscribe. Oke, jadi kayaknya gitu dulu aja obrolan yang sangat daging ini. Terlebih dari Abang Oki ya. Banyak quotes lu, wah, yang sangat Iya, sedih ya. Berikutnya ya. Kayak kita akan pakai kalau kita bikin event juga, Bang. Kita setel. Oke, terima kasih buat abang-abang dari The Sabotage. Balik lagi, sampai jumpa lagi di Ngulik Ngobrol Ulas musik. Oke, thank you.